AC Milan terancam dikudeta, Theo Hernandez akui tak bisa menang. AC Milan kembali meraih hasil minor kala diimbangi Torino pada laga pekan ke-32 Liga Italia, Senin 11 April dini hari waktu Indonesia Barat. Dan Theo Hernandez akui timnya memang susah meraih kemenangan. Pasca pertandingan kontra Torino, pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku kecewa dengan hasil ini. Pria berkepala pelontos tersebut juga menyatakan timnya sudah bertarung sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan. Kami melakukan segalanya untuk bergerak dan memberikan beberapa poin referensi kepada lawan, kata Pioli. Namun, kami tidak memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, lanjutnya. Hasil ini membuat posisi AC Milan di puncak klasemen sementara agak goyah. Namun mereka cukup beruntung tidak disalip oleh Napoli yang tertahan di peringkat ketiga usai digebuk Fiorentina 2-3. Ancaman paling nyata datang dari sang rival abadi. Pasalnya Inter Milan meraih kemenangan atas Verona di pertandingan yang lain. Kini dua rival kota itu cuma terpaut 2 angka saja. Meskipun begitu, Inter Milan lebih diunggulkan karena masih mempunyai 1 pertandingan tunda melawan buluknya. 6 giornata sisa masih harus memaksa AC Milan memainkan 4 big match lagi melawan Lazio, Fiorentina, Atalanta, dan Sassuolo. Ditambah lagi, juga adalah kedua semifinal Coppa Italia kontra Inter Milan yang digelar pada 20 April mendatang. Kami memberikan segalanya, tetapi kami tidak bisa menang. Kami akan segera memiliki pertandingan lain yang harus kami menangkan, kata Theo Hernandez kepada DAZN dikutip dari Football Italia. Menurut bek timnas Prancis tersebut, ketika AC Milan bertemu lawan yang di atas kertas mudah untuk dikalahkan, mereka berubah menjadi tim solid yang sangat sulit untuk diatasi. Ini adalah permainan-permainan yang menantang. Semua orang ingin bermain bagus melawan Milan, mereka kehilangan waktu selama 90 menit, sehingga tidak mudah untuk menang, ujar Theo menambahkan. Kami memiliki pertandingan lain minggu ini dan kami harus memenangkannya, tegas Theo. Mantan pemain Real Madrid itu juga menegaskan bahwa AC Milan masih punya daya juang untuk merebut Scudetto musim ini walaupun sedang dalam performa negatif. Kami memiliki semua yang diperlukan untuk memenangkan semua pertandingan tersisa. 2 hasil terakhir tidak bagus, tetapi kami harus fokus pada pertandingan berikutnya, pungkas Theo Hernandez. Antonio Nocerino, pertandingan melawan Genoa tidak akan mudah bagi AC Milan. Mantan pemain Rossoneri Antonio Nocerino menilai pertandingan AC Milan melawan Genoa tidak akan berjalan mudah bagi skuad asuhan Stefano Pioli. Pria berumur 37 tahun itu ingin Stefano Pioli menyiapkan skuad seolah-olah pertandingan tersebut merupakan laga final. AC Milan wajib melupakan hasil buruk di 2 laga terakhir kontra Bologna dan Torino agar bisa fokus di pertandingan selanjutnya. Skuad asuhan Stefano Pioli bakal melawan Genoa di San Siro pada Sabtu 16 April mendatang. Rossoneri wajib meraih 3 poin dari Genoa untuk mempertahankan pucuk klasemen Serie A hingga akhir musim. Karena saat ini mereka hanya berjarak 2 poin dari Inter Milan yang punya 1 pertandingan lebih. Antonio Nocerino melihat pertandingan melawan Genoa pada akhir pekan nanti bakal sulit untuk AC Milan. Oleh sebab itu, ia berharap Stefano Pioli bisa mempersiapkan skuad sebaik mungkin demi meraih hasil yang diinginkan di laga tersebut. Itu akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Genoa banyak mengingatkan saya dengan Torino berdasarkan jenis permainan dari kedua tim, ujar Antonio Nocerino kepada Planeta Milan. Tentu saja laga tersebut tidak akan mudah sama sekali untuk Milan. Pioli harus mempersiapkan diri untuk menghadapi laga tersebut, seolah-olah itu merupakan pertandingan final yang wajib diraih dengan kemenangan. Scudetto masih berada di tangan Milan, akan tetapi itu semua tergantung dari hasil yang diraih oleh mereka di sisa pertandingan musim ini, tutup Antonio Nocerino.
Here we go. Alessia Romagnoli resmi membelot ke klub impiannya, tekan kontrak 4 tahun. Tanda tanya yang menyelimuti masa depan Alessia Romagnoli akhirnya menemui babak akhir. Bek berusia 27 tahun tersebut bakal bergabung dengan klub impiannya usai meninggalkan AC Milan musim panas nanti. Sejak beberapa pekan terakhir, masa depan Alessia Romagnoli bersama Rossoneri memang tengah diungkit-ungkit. Pasalnya hingga saat ini, ex-AS Roma dan Sampdoria tersebut belum juga menaikkan perpanjangan kontrak. Padahal masa bakti Romagnoli akan kadaluarsa akhir musim ini. Perbedaan nilai kontrak disebut-sebut jadi penghambat kesepakatan. Diketahui, Romagnoli sendiri menjadi pemain dengan bayaran termahal di klub. AC Milan berniat memangkas pendapatannya dengan jumlah yang signifikan. Rossoneri menganggap jika penampilan Romagnoli terus menurun dari musim ke musim dan tak layak mendapatkan bayaran 9,2 juta euro. Apalagi, Fikayo Tomori dan Pierre Kalulu kian nyetel dan mengancam keberadaan Romagnoli. Dua Tomori Kalulu bahkan jadi langganan starter dalam beberapa partai terakhir. Tak pelak jika Rossoneri berencana untuk memangkas gaji Romagnoli. Gosipnya, Romagnoli ogah menuruti permintaan Rossoneri dan memilih hengkang gratisan pada musim panas nanti. Meski diinginkan Juventus, namun Romagnoli rupanya punya pilihan sendiri. Ia rupanya bakal bergabung dengan klub impiannya yaitu Lazio, usai kontraknya rampung Juni 2022 mendatang. Alessio Romagnoli telah menutup kesepakatan dengan Lazio dan bakal mendarat musim panas ini, tulis Vicahes. Menurut media yang berbasis di Spanyol tersebut, agen Romagnoli yaitu Mino Raiola diam-diam sudah bernegosiasi dengan Ibianco Celesti selama beberapa pekan terakhir. Kesepakatan tersebut memperlancar kepindahan Romagnoli ke Lazio, klub yang jadi idolanya sejak kecil. Di Stadion Olimpico sendiri, Romagnoli akan menaikkan kontrak jangka panjang dengan durasi 4 tahun, alias akan tinggal hingga 2026 mendatang. Alessio Romagnoli akan menandatangani kontrak untuk 4 musim dengan bayaran 3,2 juta euro. Pemain internasional Italia akan bergabung dengan Chelsea dalam daftar pemain yang akan meninggalkan AC Milan setelah tidak memperbaharui kontraknya. AC Milan segera rampungkan beberapa transfer besar, 2 diantaranya tinggal tanda tangan. Raksasa Liga Italia AC Milan tampak serius dalam memperkuat tim. Terbukti beberapa nama besar telah mereka dekati, mulai dari Marco Asensio, Jesse Lingard, Gareth Bale, dan Timo Werner. Dilansir dari Milan News, Sven Botman dan Divock Origi sudah sangat dekat dengan San Siro. Bahkan 2 nama tersebut tinggal melakukan tanda tangan. Seperti yang dikabarkan sebelumnya, Sven Botman sudah mencapai kesepakatan pribadi. Detail kecil dengan Lille yang membuatnya tak kunjung diresmikan. Divock Origi pun juga terkendala hal yang sama. Namun Rossoneri akan segera menyelesaikan masalah tersebut dan segera meresmikan 2 penggawa barunya. Sulitnya mencetak gol disebut Pioli sebagai biang kerok atas terplesetnya AC Milan. Keluhan sang nahkoda sepertinya didengar oleh manajemen. Paolo Maldini dan Frederic Massara langsung tanggap dengan mencari beberapa striker di Eropa. Selain Divock Origi, Rossoneri juga memasang mata pada Alexander Isak dari Sociedad. Usai Zlatan dan Giroud menjadi alasan utama mengapa AC Milan begitu rajin mengejar striker baru, Gareth Bale dan Jesse Lingard juga masuk dalam radar Rossoneri. Mencari pemain bebas transfer memang akan Rossoneri gunakan untuk menghemat keuangan klub, sehingga alokasi transfer bisa dialihkan untuk mengurus gaji pemain. Daniele Triolo yang merupakan jurnalis Pianeta Milan mengungkapkan bahwa Rossoneri sudah mempunyai nama baru untuk menggantikan Bakayoko dan Frank Kessie. Nama tersebut ialah Tommaso Pobega yang sedang dipinjamkan ke Torino. Rossoneri ingin memanggil kembali sang gelandang sebagai pelapis Tonali dan Benacer. Selain menanti kembalinya Pobega, AC Milan juga menaruh fokus pada transfer Renato Sanchez. Rossoneri telah siap membayar mahar 300 miliar rupiah seperti yang dipatok Lille.